Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Kengken. Dan pagi ini kita akan membahas pendidikan, upaya tingkatkan indeks pembangunan manusia IPM Buleleng. Nanti kita akan membahasnya bersama akademisi Undiksa Singaraja sekaligus Ketua Yayasan PKBM Widya Aksara, Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD. Terkait dengan topik kita, nanti Anda bisa juga bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan melalui WhatsApp di 0811 399 9790. Terkait dengan indeks pembangunan manusia, kalau untuk Indonesia di tahun 2023-2024 itu mencapai angka 0,713 atau naik 0,008 poin dari IPM Indonesia di tahun sebelumnya. Dengan demikian Indonesia naik peringkat sebenarnya dari urutan 114 ke 112. Tapi pendengar, namun Indonesia disebut masih menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan, di mana hal ini juga menyebabkan adanya kelompok masyarakat miskin tertinggal, memperlebar ketimpangan dan memicu polarisasi politik dalam skala global. Apalagi dari data Dinas Tenaga Kerja di Snaker Buleleng juga mencatat jumlah pengangguran terbuka di Bali Utara pada tahun 2023 itu mencapai 17.051 orang. Jadi jumlah tersebut ternyata didominasi oleh lulusan sekolah dasar mencapai 6.333 orang. Nah, hal ini yang membuat Buleleng ini menjadi kabupaten dengan jumlah pengangguran tertinggi di Bali. Nah, bagaimana upayanya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Buleleng melalui pendidikan? Kami akan hadirkan perbincangannya pendengar, dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini akademisi Undiksa Singaraja yang sekaligus sebagai Ketua Yayasan PKBM Widya Aksara, Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam semangat tentunya. Dan salam harmoni. Salam harmoni. Wah, luar biasa salam harmoninya Undiksa ini. Bu Ayu nih tadi Hani dapat mungkin sedikit begitu ya terkait dengan indeks pembangunan manusia IPM di Indonesia begitu. Di Buleleng juga ternyata Buleleng ini masih ada di bawah Denpasar juga begitu nggih. Nah, bagaimana di bidang pendidikan, upaya di bidang pendidikan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia? Sebenarnya mengapa pendidikan ini menjadi faktor penting begitu yang dinilai Bu Ayu? Oke, terima kasih ya. Ini kesekian kalinya ya kita benar. berbincang, dan ini pertama kalinya saya di Hai Balik Kengken nih. Ya. Oke, tapi sebelum lanjut ke sana, kita perlu ketahui apa sih pendidikan itu kan begitu ya. Banyak sekali yang ahli yang berpendapat ya terkait dengan pendidikan, tapi yang paling kita kental ya, yang paling nyantol itu kan tentunya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara begitu ya. Kayak gitu Bapak pendidikan kita kan begitu ya. Kalau dari Bapak menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu kan bagaimana mengupayakan agar manusia itu berakhlak kan begitu ya. Dengan cara bagaimana belajarnya yang menyenangkan, bahagia ya dan sebagainya. Kemudian pendidikan, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka itu pendidikan itu sangat bagaimana memerdekakan siswa kan begitu. Bagaimana guru itu menghamba pada siswa. Bagaimana pendidikan itu berpusat pada peserta didik itu sendiri begitu ya. Jadi pendidikan itu memang sangat penting. Pendidikan kita kan ada dari pusat pendidikan ya, ada bagaimana pendidikan di jenjang keluarga atau informal, kemudian di mana di jenjang sekolah atau formal, dan juga di masyarakat atau non formal. Jadi ketiganya ini sangat penting begitu. Jadi pendidikan tidak semata-mata hanya di di bangku sekolah saja, tetapi pendidikan itu bisa dimulai memang awal dari pendidikan itu pada keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat itu sendiri. Jadi penting sekali menurut saya itu pendidikan. Apalagi banyak juga fenomena-fenomena di lapangan, mengingat ada oknum-oknum atau segelintir orang yang mengatakan nggak usah sekolah, terus juga ujung-ujungnya tidak akan digunakan bla bla bla, karena orientasinya itu hanya sekedar pada penghasilan ya. Memang tidak bisa dipungkiri seperti itu. Tetapi kalau melihat dari IPM yang ada di Kabupaten Buleleng ini memang masih tergolong di bawah dari Denpasar dan yang lainnya ya. Tetapi kalau kita lihat dari kriteria, Buleleng
itu sudah berada pada kategori tinggi sebenarnya. Tapi peningkatannya tidak terlalu signifikan. Ada pada 70 sampai 79 kalau nggak salah itu yang tergolong tinggi. Tetapi perlu kita perhatikan, meskipun kita sudah berada di kategori tinggi ini, kita juga perlu melihat ke bawah lagi. Oh, ternyata masih banyak yang perlu kita tingkatkan seperti itu agar nantinya kita bisalah minimal setara peningkatannya dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di kabupaten di Bali seperti itu. Benar. Memang sangat penting, Mbak, pendidikan itu seperti itu. Tapi bagaimana nantinya pendidikan ini menjadi faktor penting untuk yang dinilai untuk indikator keberhasilan begitu suatu daerah untuk pembangunan manusianya begitu. Oke. Kalau kita lihat salah satu faktornya adalah angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah itu adalah seberapa besar partisipasi masyarakat atau warga masyarakat kita untuk mengenyam pendidikan begitu. Kalau dilihat sih sebenarnya, kalau dilihat dari Badan Statistik itu Buleleng sudah sih sebenarnya pada kategori tinggi itu. Tapi seperti tadi kita perlu menelisik lebih dalam lagi. Itu karena peningkatannya tidak begitu signifikan, jadi perlu kita perhatikan angka partisipasi sekolah atau APS itu seperti itu. Mungkin bisa langsung ya salah satu cara untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah ataupun IPM ini adalah jika kita lihat dari perspektif pendidikan itu, pertama kita perlu mengidentifikasi angka usia sekolah siswa. AUTS ya kalau tidak salah itu adalah angka usia sekolah yang tidak sekolah. Berarti kan ada usia sekolah yang tidak sekolah, itu perlu kita identifikasikan. Kemudian yang berikutnya itu adalah salah satunya adalah mengidentifikasikan anak-anak yang berapa yang putus sekolah. Kemudian yang paling penting adalah kita perlu mengoptimalkan pendidikan non formal. Salah satunya adalah PKBM. Di Buleleng ataupun di Bali pada umumnya setiap kecamatan itu di kecamatan tentunya sudah ada yang namanya pusat kegiatan belajar masyarakat yang menaungi pendidikan kesetaraan ini, yang paket ABC itu loh Mbak ya. Itu perlu kita optimalkan seperti itu. Sehingga siswa-siswa yang putus sekolah yang terjeda karena alasan apapun itu bisa kita fasilitasi begitu. Tetap mendapatkan pendidikan. Karena kan selama ini kecenderungan masyarakat itu adalah hanya melihat anak-anaknya itu ya di pendidikan formal aja. Ya memang di sekolah negeri begitu. Tetapi kalau misalkan terkendala seperti itu, terjeda seperti itu kan alangkah baiknya kita mengalihkan mindset kita bahwa ada loh yang akan memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah ini, anak-anak yang terjeda ini di lembaga yang disebut dengan yang istilahnya adalah PKBM ini atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang dimana di sana ada program pendidikan kesetaraan paket A setara SD bagi siswa yang putus sekolah SD, yang DO di SD itu, kemudian paket B setara SMP yang tidak yang lulus SD tetapi tidak bisa melanjutkan ke sekolah SMP negeri. Kemudian paket C yang setara SMA. Itu pastinya kalau kita memang benar-benar mengoptimalkan itu, tentunya angka partisipasi sekolah yang terjeda bagi siswa yang memang terjeda di sekolah formal itu bisa difasilitasi. Oke, dan kalau sudah mendapatkan ijazah dari PKBM pun nanti tentunya pekerjaan yang didapat juga bisa lebih begitu ya. Oke, benar sekali, karena ini kan setara ya, pendidikan kesetaraan ini sudah setara dengan formal. Jadi baik itu dari segi outputnya atau ijazahnya itu ya akan mendapatkan ijazah yang setara dengan sekolah formal. Kemudian dari pembelajarannya juga setara, dari kurikulum yang digunakan juga setara. Sehingga itu sudah dinaungi oleh Kemendikbud sebenarnya gitu. Jadi seperti kebetulan saya kan juga pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang Widya Aksara ya, PKBM Widya Aksara yang berlokasi di Kecamatan Banjar, itu sudah banyak sekali lulusan yang sukses. Kami banyak sekali menerima siswa, baik itu yang memang usia sekolah ataupun yang dia terjeda tidak bisa melanjutkan ke sekolah formal di usianya yang sudah lebih dari 20 tahun gitu. Jadi dia mengikuti pembelajaran kesetaraan ini, kemudian
ingin mendaftarkan diri menjadi kepala dusun misalkan, karena minimal sekarang menjadi kepala dusun itu ijazahnya SMA loh, Nah, Mbak itu Heni. dia. Jadi itu bisa kita fasilitasi. Kemudian bagi siswa yang bagi anak-anak kita yang tidak yang usia sekolah, itu ketika dia tamat paket C sudah bisa dia melanjutkan ke sekolah, ke perguruan tinggi. Seperti misalkan lulusan kami ataupun lulusan PKBM lain yang ada di seluruh Bali ataupun di Indonesia itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Ada kemarin teman saya yang di Jakarta itu PKBM DKI Jakarta ya, itu sudah tembus ke UGM loh. Oke. Kalau kita ini di Widya Aksara itu ada yang di Setahun Kuturan, ada yang Uniksa juga, ada yang di sekolah-sekolah tinggi lainnya itu. Dan sekarang ada salah satu alumni kami yang menjadi perawat di Kertausada. Nah, itu Kemudian dia. guru pun ada. Nah, jadi Iya. ingin sekali saya menyampaikan di sini bahwa misalkan ada yang anak putus sekolah yang terjeda dalam alasan apapun itu, kami bisa memfasilitasi. Jadi itu salah satu untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Iya, ini kan sekolah. indeks pembangunan manusia IPM-nya di Buleleng juga nantinya semakin naik begitu ya. Benar. Karena mirisnya ternyata pengangguran di Buleleng ini masih tinggi dan bahkan tertinggi di Bali begitu dikatakan, dan didominasi lulusan SD. Nah, ini dia terjeda di SD mungkin. Terjeda di SD. Terjeda di SD, padahal ini bisa melanjutkan, kalaupun tidak bisa melanjutkan di negeri ataupun swasta bisa di PKBM sebenarnya begitu ya. Benar. Homeschooling juga ada kok. Tapi itu yang mungkin nah ini dia miskomunikasinya kah, atau mungkin informasinya nggak nyampe kah, atau gimana nih sebenarnya Bu Ayu? Oke. Komunikasi yang terkait dengan pengetahuan ataupun terkait dengan pemahaman di PKBM mungkin ya. Oke. Pertama, kemungkinan masih ada mindset bahwa lulusan paket C itu ijazahnya bodong. Itu mindset orang-orang kebanyakan. Yang kedua, kurangnya sosialisasi mungkin ya. Ini sosialisasi perlu sekali dilaksanakan. Kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa yang namanya program paket C itu yang setara SMA ataupun setara SMP itu bukan seperti itu sebenarnya. Tetapi itu memang pendidikan kesetaraan yang memang proses pembelajaran dari dapodiknya pun itu sudah setara dengan formal begitu. Dan komunikasinya mungkin tidak nyambung begitu, karena kan kebanyakan karena mungkin dari dulu ada mindset seperti itu, jadi sampai sekarang masih seperti itu mindset masyarakat. Nah, itu dia. Tetapi saya juga tidak menyalahkan masyarakat kita, karena dulu kemungkinan ada lembaga yang seperti itu begitu, mungkin menjual ijazah atau apa begitu. Tapi sekarang kita sebagai generasi muda, generasi penerus yang ada yang mengelola PKBM, karena di Buleleng kebanyakan usianya seumuran dengan saya yang mengelola. Jadi kitalah yang memulainya gitu loh. Kitalah yang memulainya menggaungkan bahwa salah satu untuk meningkatkan IPM ini adalah dengan cara mengoptimalkan PKBM ini begitu. Baik. Mengoptimalkan pendidikan melalui mungkin jalur non formalnya. Karena mirisnya karena tadi usia sekolah yang tidak sekolah. Usia AUTS. Tapi kalau yang diterima, kalau di Bu Ayu sendiri ini ya, kalau di bidang pendidikan di PKBM misalnya di Kecamatan Banjar, banyak tidak Bu Ayu yang mungkin yang usia sekolah tapi tidak melanjutkan sekolah lagi? Oke, kalau di saya kemarin itu ada beberapa yang usia sekolah tapi tidak sekolah, ada. Sehingga kami sebenarnya kerjasama ya dengan pemerintah desa, ya pemerintah desa. Kita selalu ada kerjasama bahwa setiap tahun selalu kita adakan cross checknya atau refleksi bahwa kita ada nggak data-data. Kita minta datanya ke sana. Jika ada, kami siap memfasilitasi untuk anak sekolah yang anak usia sekolah yang tidak sekolah itu begitu. Kemudian berikutnya adalah kalau di saya lebih banyak, kalau siswa paket A setara SD itu tidak terlalu banyak, paling tidak 15 orang lah ada. Yang paling banyak itu siswa paket B dan paket C yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah SMP dan SMA yang formal begitu. Itu yang banyak. Lumayan juga berarti itu Bu Ayu, 15 anggap dah kalau untuk A, ya. paket A-nya 15 saja. Kita 15 lah. Oke.
Itu lumayan juga begitu, dan mungkin itu salah satu tantangan ya, tantangan di Indonesia khususnya di Buleleng aja adanya kesenjangan Iya, juga begitu. begitu nggih. Entah itu mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, atau mungkin usia sekolah udah selesai SD kerja saja, entah itu di kebun, entah itu membantu Benar, orang tuanya benar. begitu. Tapi sebenarnya kalau untuk pendidikan begitu Bu Ayu, upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia ini IPM ini kan selain untuk pengangguran juga, kalau penganggurannya semakin sedikit di Buleleng kan tentunya IPM-nya makin tinggi Iya, begitu kan ya. benar. Kalau untuk PKBM ini kan kalau ijazahnya makin tinggi, tentunya pekerjaan-pekerjaan yang didapat juga semakin banyak Benar. nantinya. Benar. Baik, kalau Bu Ayu sendiri gimana? Kalau PKBM kurikulumnya Oke. gimana gitu sih Oke. Bu Ayu? PKBM itu kan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ya. Kurikulumnya itu menyesuaikan dalam artian ini kan kita di bawah naungan Kemendikbud ya. Di Oke. bawah naungan Kemendikbud kita mengikuti, misalkan kalau seperti sekarang ada kurikulum merdeka. Di pendidikan kesetaraan juga ada kurikulum merdekanya. Di PKBM juga ada kurikulum merdekanya. Kalau di Widya Aksara sudah mendaftarnya 2 tahun yang lalu untuk kurikulum merdeka. Jadi sama. Dan itu pun berpusat pada peserta didik dan berwawasan lingkungan di sana. Misalkan antara PKBM saya dengan PKBM yang ada di Groga tentunya beda kurikulumnya. Kalau Bu Ayu Tetapi di tetap Kalsel? menggunakan kurikulum merdeka. Kalau di Widya Aksara itu berorientasi pada pemberdayaan. Yang membedakan adalah pemberdayaannya. Kalau di kurikulum merdeka itu kan ada, kalau yang di formal ada yang namanya pembelajaran intra, pembelajaran mapelnya itu intra, kemudian pembelajaran ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kokurikuler itu yang P5 yang sekarang sedang digaungkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu di formal. Tapi kalau di pendidikan kesetaraan itu P5 itu namanya adalah program pemberdayaan dan keterampilan berbasis P5. Jadi pemberdayaan dan keterampilan antara PKBM 1 dengan PKBM lain tentunya berbeda. Di sanalah letak bedanya begitu di kurikulum kita. Oh, tentunya memberikan keahlian-keahlian juga kepada siswa. Kalau di Widya Aksara itu kan kita sudah tahu bersama bahwa di Tiga Wase, karena lokasi kita di Tiga Wase itu adalah lebih masyarakat itu kan lebih menganyam sokasi itu ya, tempat untuk Banten itu kan. Jadi kita manfaatkan itu bahwa pembelajarannya akan berbasis ke sana. Misalkan di pembelajaran ekonomi. Siswa kita itu kan paginya itu pasti bekerja itu membuat anyaman itu. Jadi kita biarkan mereka membawa anyamannya ke sekolah. Membuat anyaman, kemudian ketika mendapatkan mata pelajaran ekonomi, bagaimana caranya memasarkan itu langsung praktik seperti itu. Kemudian selain menganyam juga kita membuat kue dan sebagainya begitu. Jadi kita berikan juga skill-skill kepada siswa kita agar nantinya yang tadi menyangkut ke pengangguran, sehingga dia tamat di paketnya dia tidak nganggur begitu. Jadi dia sudah memiliki skill-skill tertentu begitu. Oke, wah luar biasa. Ini dia kenapa pendidikan itu penting begitu ya untuk upaya meningkatkan IPM tersebut begitu. Ada juga yang mengatakan Bu Ayu di WhatsApp ini, selamat pagi untuk narasumber, upaya untuk meningkatkan IPM sektor pendidikan perlunya sistem pendidikan yang bermakna dan terbarukan bagi peserta didik katanya. Kalau saat ini gimana menurut Bu Ayu? Oke, itu benar sekali. Karena kita kan yang namanya pendidikan itu kan relevan dengan berjalannya waktu. Pendidikan yang sekarang dengan yang terdahulu itu tentunya berbeda, entah itu dari segi metode ataupun kurikulumnya. Jadi memang benar itu perlu hal-hal yang inovasi, sehingga kami itu setiap kita kan memiliki yang namanya komunitas belajar ya, baik itu di antar PKBM ataupun di lembaga kita. Jadi di komunitas belajar itu kita selalu membicarakan ide-ide apa, hal yang baru apa yang bisa kita manfaatkan agar pembelajaran kita itu semakin meningkat. Sehingga dengan metode pembelajaran yang bagus, dengan pengalaman-pengalaman guru ataupun tutor yang terbarukan begitu kan. Jadi otomatis nanti kan akan berpengaruh pada bagaimana pembangunan manusia ya, indeks pembangunan manusia jika kita lihat dari kacamata pendidikan itu gitu. Oke. Dan Henny lihat juga Bu Ayu di media sosialnya aktif juga ke sekolah-sekolah begitu Bu Ayu ya. Ini
gimana? Apakah ada kesenjangan begitu dari satu Oke, sekolah ke benar. sekolah yang lain? Karena dari kemarin kan saat penerimaan siswa baru malah orang-orang berlomba ke satu sekolah begitu, Benar. sedangkan sekolah yang lain ini masih kosong begitu, Bu Ayu. Benar. Kebetulan Tiang kan juga fasilitator sekolah penggerak yang angkatan pertama. Ada saya mendampingi SMP ya, jenjang SMP itu tidak hanya itu, tetapi selain di mendampingi sekolah penggerak, saya juga seringlah mengunjungi sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng begitu. Memang terlihat ada kesenjangan, apalagi penerimaan siswa baru ini. Saya punya teman di daerah Busung Bio apa Goble gitu, hanya satu siswanya. Nah, itu dia. Hanya satu siswanya. Kemudian mereka berlomba-lomba untuk menyekolahkannya di sana. Padahal zonasi kan sudah ada ya. Seharusnya yang dekat dengan sekolah itu sebenarnya bisa dia langsung masuk ke sekolah yang kosong itu. Kan kita juga balik lagi, kenapa sih ada alasan ya? Ada alasan kenapa masyarakat tidak mau menyekolahkannya di sana. Kita tidak boleh menyalahkan satu pihak saja sebenarnya. Kita tidak boleh mempertimbangkan satu pihak saja ya, tetapi banyak pihak begitu. Jadi di sekolah juga perlu mengadakan refleksi sebenarnya, refleksi diri di sekolahnya itu. Apa sebenarnya yang menjadi alasan kenapa ini tidak ada siswa di sini? Iya. Apa yang perlu kita tingkatkan? Itu sebenarnya. Sehingga jika antara masyarakat dengan sekolah sama-sama saling merefleksi, tentunya tidak akan ada kesenjangan seperti itu. Ya, tapi nyatanya berarti masih sampai sekarang. Ini karena fasilitasnya kah atau guru-gurunya kah belum semua profesional kah atau gimana, Bu Ayu? Kalau menurut pandangan Tiang itu sebenarnya lebih ke mindset ya. Misalkan sekolah X A dengan X itu, sekolah X itu sudah terkenal, sudah dia itu sekolah unggulan, kemudian sekolahnya berprestasi, guru-gurunya profesional. Kita pun sebagai orang tua pastinya akan lebih memilih ke X tersebut, meskipun sekolah ini lebih dekat dengan kita seperti itu. Kalau saran saya sih sebenarnya memang itu tidak bisa dipungkiri itu, bahwa kita memang ingin yang terbaik untuk anak kita kan. Jadi dengan adanya zonasi ini, sebisa mungkin semestinya kita sesuai lah dengan gini. Kalau kita memang dekat dengan sekolah A yang saya bilang tadi, ya kita sekolahkan di sekolah itu. Mindset masyarakat masih seperti itu. Masih seperti itu. Padahal sekolah-sekolah sekarang memang sudah dipersiapkan untuk sama begitu ya. Sebenarnya kurikulum merdeka itu begitu, menyamakan, menyetarakan semua sekolah yang ada. Sehingga sekarang kan sekolah itu ujian sekolah tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan kan begitu. Jadi sekarang tidak ada sekolah yang paling unik, yang paling unggul, tidak ada. Tapi pemerintah sebenarnya dengan menerapkan kurikulum merdeka ini menginginkan agar semua sekolah itu memiliki hal yang setara begitu. Jadi tidak ada sekolah, oh ya ini sekolah unggulan saya mau masukkan. Sebenarnya menginginkan semua sekolah itu sama gitu sebenarnya. Sekolah sama dan guru-gurunya pun sekarang sudah dibuat lebih profesional. Lebih profesional, apalagi ada yang mengikuti PPG, pendidikan profesi guru, kemudian ada sertifikasi guru, apalagi sekarang ada yang namanya PMM. Apa tuh, Bu Ayu? Platform Merdeka Mengajar. Jadi guru-guru itu tidak perlu lagi pelatihan keluar kota. Kita kalau keluar kota kan perlu biaya akomodasi yang tinggi. Lewat handphone saja kita bisa melakukan pelatihan mandiri. Jadi punya sertifikat, beberapa sertifikat itu sudah bisa dipakai dasar bahwa saya sudah mengikuti pelatihan ini. Jadi saya sudah profesional di materi ini. Baik. Begitu. Terlepas sekolah itu mungkin menurut image masyarakat masih sekolah yang unggulan atau tidak, padahal sekarang semua sama, guru-gurunya pun semua mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Bu Ayu ya. Baik, kita lebih banyak diskusi dengan masyarakat juga ya. Di 24644 pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya di 24644 atau bisa melalui WhatsApp juga di 0811399979. Mohon izin Bu Ayu, kita sapa pendengar dulu. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Narta. Iya, Mbak Eni. Silakan Pak Narta. Turut berduka cita bapaknya Pak Swastawan meninggal katanya ya. Info dari teman pensiunan tadi. Tumugi amor ing ancinti.
niki bidang apa ini? Pendidikan. Pendidikan. Pak Narto juga niki di pendidikan? Iya, sudah purna, tapi tetap komit tentang pendidikan karena saya juga ikut di LSM Detik bidang pendidikan dengan Pak Nardo. Ya, saya mengikuti perkembangan PKEPM ini. Sering saya membuat biodata kalau saya ngajar di kampus. Tamatan apa? Jadi ada tamat paket C. Dan dia pandai dan bagus nilainya. Nah, saran saya seperti tadi, sosialisasi ini fakta disampaikan pada masyarakat. Seperti tadi kan ada kuliah ke A, ke B, ke universitas, ke fakultas ini. Mungkin karena ini sudah ada WA group, mungkin di data, dia akan nyampaikan, saya sudah kerja ini, saya sudah kuliah ini dengan nilai gini. Jadi dengan fakta-fakta itu masyarakat akan lebih percaya, yakin dan mau ke PKBM ini atau pendidikan non formal. Dan ada mungkin perbedaan dari formal dengan bantuan keringanan. Misalnya, kalau di sekolah negeri ada yang bayar SPP 150, 250 misalnya, tidak dapat bidik misi dia, ada orang tua mampu, tapi panaknya males masuk, kan beda tuh. Bersenyak melajah ya. Wising teman, tapi karena mendapatkan fasilitas atau keterampilannya dia senangi, dia menjadi masuk. Nah, dia mungkin bayar SPP bapaknya, orang tuanya bisa, tapi ada yang tidak mampu. Bisa sekolah. Nah, ini apa saja yang ada meringankan masyarakat di PKBM ini. Misalnya, contoh ya, jarak jauh dia. Apa ada dana tunjangan yang cari pegawai negeri, ada tunjangan beras, ada tunjangan transportasi, DPR, tunjangan rumah, tunjangan. Nah, ini apakah ada? Ini disosialisasikan. Jadi satu adalah fakta seberapa jauh sudah yang anak-anak yang tamat ini berhasil. Kedua, fasilitas. Mungkin saja pemerintah itu jangan sekolah negeri saja diberikan biaya dana 20% APBN. Gedungnya megah. PKB ini 40 tahun tuh, kira-kira gitu, celepin tuh lingkungan. Jadi ini harus, ya nuansanya seram-seram megah lah. Sehingga daya tariknya ada. Suasana lingkungan, kemudian bengkel-bengkel kerja. SMK 3 saya masuk, menggenap hati ada. Nah, ini daya tarik, seperti tadi katakan. Daya tarik, jadi saya kan tamat semansa ya, SMA 166 ya. Itu kualitas unggulan memang dulu. Terus ada perubahan, istri saya ngajar di sana. Patuh jauh kan jadi Pak. Singadu unggulan, tapi nama yang diginikan. Borai nyaman-nyaman ini jojo. Ani ceririt, adi mai masuk. Sing ada unggulan ya nih, sing nilai gini kan. Aduh, main kakak pindah. Banyak Bali dengan apa ini, banyak jauh yang dekat. Kakaknya bertambah 400 atau 300 satu tahun. Jadi permainan jadinya. Nah, untuk itulah saya minta itu di gini kan. Kemudian terakhir, tadi kan nyinggung juga ada guru. Ya saya kan guru, juga gurunya guru. Ada UT ya.
mungkin saja apakah sudah ada terobosan, dia kan kerja. Apakah ada waktu, jam-jam tertentu dia online. Sehingga mereka sambil mendagang, sing ada belanja negak melajah ya. Bisa dengan temannya seperti UT lah. Apakah itu sudah terjadi? Kalau sudah, diekspos juga dan disampaikan bahwa fasilitas itu mungkin ada tunjangan kotanya. Wih demen ya, wih man kota nih, fasilitas dan sebagainya, sehingga masyarakat akan cerdas. Indeks prestasi pendidikan manusia ini akan bertambah, tidak ada yang putus sekolah. Benar, Pak. 12 berapa itu 12 tahun. Diusahakan sampai perguruan tinggi. Karena universitas banyak sekali sekarang. Kalau di Setah itu saya tahu beasiswa banyak. Inilah yang diekspos dan diikuti oleh PKBM, guru atau pengelolanya. Kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Dia tidak mampu, teruskan mintakan beasiswa. Nanti wisuda ajak dia hadir ke PKBN. Ini wisuda sarjana S1 S2. Sekian, terima kasih, selamat berjuang bidang pendidikan pengabdian. Walaupun tanpa tanda jasa, tapi berman penghargaan jadi sertifikasi dan sebagainya. Om Santi Santi. Santi Om Rahayu, Pak Narto, terima kasih. Niki tetap selalu memberikan pemahaman juga di bidang pendidikan. Ada kakek gaul yang sudah ingin bergabung Niki di Bakti Sraga. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu narasumber. Iya, silakan. Dua saja ya. Kakek gaul Ampura niki nama sebenarnya siapa nih kakek? Gede Soekarto. Pak Gede Soekarto. Nggih, silakan ada yang ingin disampaikan niki. Nggih, seandainya begini ya. Seandainya kan sudah sekolah pakai zona. Iya. Kalau tidak dapat sekolah, langkah apa yang dilakukan? Ya itu aja dah, makasih. Terima kasih Pak Gede Soekarto atau kakek gaul katanya biasanya namanya. Di line telepon kembali kami sapa pendengar 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Gus Maong Ring Mayong. Ya, selamat pagi Bu narasumber. Pagi. Silakan Pak Gus. Iya, ikut-ikutan ya. Ya, begini, saya sebenarnya prihatin sekali ya. Ya, prihatin dengan pendidikan sekarang ini ya. Ya, bukan berarti tidak ada mundur, sudah maju semacam. Pertama, keprihatinan saya kalau pendidikan anak-anak sekarang ini ya. Ada banyak yang kosong-kosong. SD kosong. Ini keberhasilan daripada KB-nya ini. Ya, keberhasilan KB, jadi angka kelahirannya jelas. Ada berkurang. Terus sekarang ada angka penurunan perkawinan. Ya, perkawinan sekarang. Jadi jelas keberhasilan pada perhitungan undang-undang mengenai perlindungan anak ini dari Undang-Undang Nomor 1/2004 sebenarnya sudah sangat berhasil jadi penundaan kawin. Nah, ini bukti sekarang. Sekarang pemerintah lagi berbalik. Ya, udah anak berapa sekarang ini? Ini ketakutan inilah kosong-kosongnya ini. Nah, saya tidak akan saling banyak komentar. Itu juga kemajuan teknologi. Dan sekarang ini bingung orang tua. Guru-guru pun sudah yakin, sudah pusing. Ada istilah perundungnya ini, apa perundungan, apa namanya. Baik. Jadi bully sebagainya. Dan dulu saya dari SD, SMP, SMA di sini di Singaranja. Ada hampir sebagai bermain sampai ke Banyak Tegal, pengalih tukang jahit Banyak Tegal tuh, ayah nih Pak Nar tuh sana sendirian. Wis bagus pergaulan itu dulu, pakai HP nggak ada.
Ini sekarang ini sangat prihatin dengan video-video lainnya ini. Ini saya sampaikan, saya merasa sangat prihatin masalah pendidikan sekarang ini ya, dengan kemajuan teknologi ini. Jadi kita semua harus antisipasi ada situasi kondisi yang ada di negara ini. Semua pihak merasa ya khawatir. Baik pemerintah dalam ini, masyarakat, orang tua, guru-guru. Nah, inilah maksud saya, Ibu. Yang terakhir, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 16, saya nggak jelas itu saya normal, tapi saya sekarang tidak normal penglihatan saya. Waktu saya masih normal, biasa, tapi sekarang tidak normal penglihatan saya nih, ikut perkembangan pemikiran juga ini. Undang-Undang Nomor 8 tahun 16 menang penyandang disabilitas ini. Sekarang penyandang disabilitas ya sudah maju. Jadi yang dulu ini peran orang tua jangan merasa khawatir punya anak yang mau maaf cacat. Jangan hari ke sekolah, ada lamur betik bekengken. Sekolah tidak terima sekolah. Harus dapat pendidikan juga. Apalagi sekarang ya sekolah swasta, maaf dibeleleng ya. Banyak, tapi dulu saya sampai bakti asih saya. Gurunya saya ini Pak Narto, guru saya tahun 70. Ya, ini saya harapkan pemerintah DPRD ini dengan mudah-mudahan bisa pada sekolah gratis supaya sekolah swastanya bisa hidup, dibantu. Seperti pemerintah DKI Jakarta, Pak Gubernur Rudi Hartono. Ya, mengajak ketua DPRD-nya ini sekolah swasta yang kosong ini supaya bisa tertampung anak-anak yang tidak diterima di negeri ini. Saya tidak khawatir masih sekolah swasta. Dulu swasta itu hebat-hebat. Nah, kembali ke mindset ya Pak Agus ya. Negeri. Ya kuliah pun negeri. Inilah jangan merasa khawatir masih di swasta. Di negeri. Itu kita bagaimana supaya kita ini bisa tertampung anak-anak kita nih. Yang terakhir, orang tua saya tinggal di Tegalsari sampai Jalan Kresna. Ya, jadi asal Mayong terus terang ingin memajukan putra putrinya dia. Ya, biar ponakan apa-apa. Dulu kan tidak ada sistem Jordan. Ditampung di rumah saya, orang tua saya disekolahkan. Pak Gus. Disekolahkan. Sama. Terus sekarang kok sistem zona begini semakin ruwet sekali. Ya, semoga itu bisa dipikirkan di mas semua ini. Pak bisa saling menyayangi, saling mengasihi, anak-anak bisa tertampung, maju dan sukses selalu. Rahayu Pak Gus Mang Suksema niki sudah ikut berperan juga niki untuk pendidikan ya, memajukan ini karena semua pihak harus bergerak juga. Kembali tadi karena mindset ya, kembali mindset. Sebelum kita lanjut, nanti kita bahas lagi, kita jeda sejenak dulu pendengar untuk Anda yang ingin ikut bergabung juga. Nanti kami buka kembali line teleponnya, tapi sebelum itu kita jeda. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1. Iya, yang ini apa namanya? Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah. Oh, kalau yang ini apa ya? Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina. Panjang ya? Terus kalau yang ini apa ya? Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan. Beda ya dengan yang tadi? Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Terus, lurus, terus. Kiri, balas, kanan. Terus, ya terus. Hop, stop. Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong. Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak. Sekolah?
Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus. Saya kan juga punya hak sekolah, Pak. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken pagi ini, pendidikan, upaya tingkatkan indeks pembangunan manusia IPM Buleleng bersama akademisi Undiksa Singaraja sekaligus Ketua Yayasan PKBM Widya Aksara, Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD. Bu Ayu, tadi juga pendengar kita banyak ikut bergabung dan bahkan nih teleponnya masih kering-kering saja. Bu Ayu, kita tanggapi dulu tadi ada Pak Narte, Pak Gede Soekarta atau Kakek Gaul dan juga ada Pak Gus Maung Ringmayong. Silakan Bu Ayu. Oke, terima kasih ya Bapak-bapak, ini sangat luar biasa sekali. Senior-senior nih semuanya apalagi Pak Narte semua katanya pemerhati pendidikan juga. Katanya dosen dulu di Undiksa, berarti ini sesepuh saya. Oke, dari Pak Narte, benar sekali Pak, saya sangat mengapresiasi dan juga akan melakukan yang belum dilakukan di PKBM yang berkaitan dengan saran dari Pak Narte tadi. Yang pertama terkait dengan sukses story mungkin ya, sosialisasi sukses story siswa-siswa alumni kita yang sudah sukses di luaran sana, sehingga itu dijadikan sebagai fakta ya, bahwa oh ternyata lulusan PKBM atau lulusan paket C seperti ini loh outputnya, kan begitu ya. Itu akan saya tindak lanjuti nanti sampai di sekolah ya, nanti akan saya sampaikan kepada staf-staf saya untuk menindaklanjuti ini. Tapi sebenarnya kita sudah beberapa sudah melakukan sejenis sosialisasi berkaitan dengan fakta-fakta ini, tetapi itu baru beberapa, belum semua testimoni yang di-share di media sosial itu begitu. Kemudian terkait dengan fasilitas ya benar sekali. Secara umum PKBM yang ada di seluruh Indonesia ataupun di Bali ataupun pada khususnya di daerah Buleleng itu kan sebagian besar meminjam gedung ya, entah itu meminjam gedung sekolah atau meminjam balai desa seperti itu ya. Itu memang benar sekali kalau kita memang bisa bisa kita mengajukan hibah ataupun mendapat bantuan dari pemerintah, itu sangat luar biasa. Itu bisa mempercantik lembaga kita sehingga itu bisa menarik, good looking gitu ya. Itu juga branding juga. Itu juga branding. Mohon maaf, ini kalau di PKBM saya di tahun 2023 akhir kita mendapatkan hibah gedung ya, hibah gedung dari lintas ini ya, dari Puspem Badung kita mintanya ya. Jadi kita mendapatkan hibah gedung lantai 3 ada 6, kalau kurang lebih ada 7 unit nanti. Ada untuk kantor, kemudian ada ruang belajar dan ruang komputer begitu. Jadi itu asungkare di bulan Agustus akhir ini selesai rampung dan kita bisa lebih membranding PKBM Widya Aksara lagi, bahwasanya kita tidak lagi
meminjam gitu. sementara kita minjem mes sekolah di SD 23 Wase. Kebetulan ibu saya kepala sekolah, jadi sementara kita minjam mes sekolah sebagai kantor. Kemudian ruang belajarnya masih kita meminjam ruang belajar SD jam 2 sore ya, pukul 14.00 itu kita mulai ketika SD-nya selesai kita manfaatkan gedung itu. Oke, sore sebelumnya. Tapi sekarang sudah pembangunan gedung. Ya, itu menjadi pencapaian tertinggi ya menurut kami di Widya Aksara di tahun kemarin, bahwa kita akan memiliki gedung lantai 3. Kalau kita masuk ke lantai 3 itu kita bisa melihat view daerah Celukan Bawang itu bagus sekali. Ini di daerah Tiga Wase. Di daerah Tiga Wase. Wow. Di daerah Tiga Wase. Kemudian untuk bantuan pemerintah sebenarnya sudah ada bantuan operasional ya, berupa kalau di sekolah formal namanya BOS ya. Kalau kita BOP, bantuan operasional pendidikan ini, BOP. Kemudian kita sebenarnya benar sekali yang disampaikan Pak Narte bahwa kita perlu mengadopsi pembelajaran seperti di UT ya. Tapi di Widya Aksara itu sudah dari dulu. Dari 2010 ketika Tiang menjadi kepala PKBM, menjadi pengelola PKBM, itu sudah Tiang manfaatkan belajar seperti pembelajaran setara daring namanya. Kita sudah punya aplikasi setara daring, kemudian kita memanfaatkan belajar melalui berbasis web, berbasis WhatsApp group dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan sebenarnya. Dan kita juga sudah kerjasama dengan kampus UT, sehingga beberapa alumni kami juga sudah ada belajar ataupun mengikuti perkuliahan di sana begitu. Nah, kerjasama itu yang mungkin diperlukan Bu Ayu dari PKBM begitu dengan kampus-kampus atau dengan tempat-tempat kerja begitu. Benar. Kita sudah ada MOU dengan beberapa perguruan tinggi, ada staf perguruan Unrisa, kemudian UT juga, kemudian beberapa DUDI ya, dunia usaha industri, dan juga beberapa usaha mandiri seperti Indomart, Alfamart seperti itu sudah kita adakan, sehingga lulusan kami itu bisa tersebar di perguruan tinggi ataupun industri-industri begitu. Kalau bantuan pendidikan atau kalau biaya gimana Bu Ayu? Biaya pendidikan di pendidikan non formal itu pertama kita dibiayai berupa dana BOP itu dari pusat. Berarti masyarakat tidak bayar kah atau bayar? Kita pendidikannya gratis sampai umurnya, batas umur yang gratis biayanya adalah sampai umur 24 tahun. Karena usia maksimal dibiayai oleh pemerintah itu adalah dana yang turun itu adalah maksimal usia sekolah anak-anak kita, warga belajar kita itu adalah di usia 24 tahun. Kalaupun misalkan, karena ada beberapa siswa saya di atas itu yang namanya paket C kan tidak harus dipatok usia sekian. Jadi belajar sepanjang hayat ya, belajar tak kenal usia. Jadi semisal ada warga belajar kita yang di atas 24 tahun itu ada dana swadaya. Dana swadaya itu ada kesepakatan nanti terkait dengan dana-dana yang akan dikeluarkan. Tapi kalau usia dari usia 16 tahun, ya 12 tahun lah sampai dari usia paket Astra SD sampai ke usia 24 tahun itu gratis. Itu PKBM gratis ya. Baik. Itu. Baik, tadi ada Pak Gede Soekarto juga tentang zonasi begitu saat sekarang. Ya, jika tidak ada yang dapat sekolah sesuai dengan zonasi itu apa yang akan dilakukan? Yang pertama pasti koordinasi dulu dengan Dinas Pendidikan. Karena di sana ada posko Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng punya program namanya Posko DO. Posko DO itu adalah yang memfasilitasi siswa-siswa yang misalkan tidak sampai ke sekolah negeri. Itu mungkin akan diarahkan ke sekolah swasta. Atau misalkan ada solusi-solusi tertentu yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan begitu. Oke, baik. Kemudian tadi Bu Ayu ada dari Pak Gus Maung juga di Mayong yang prihatin dengan itu sama dengan Pak Soekarto sebenarnya tadi ada terkait dengan zona. Kemudian saya tertarik dengan yang disampaikan Bapaknya terkait dengan disabilitas. Benar sekali. Anak kita misalkan mohon maaf ini ada disabilitas, Bapak Ibu tidak perlu khawatir sebenarnya. Ya memang kalau secara psikis kan pastinya ya. Tapi kalau memang berkaitan dengan pendidikan itu selain di SLB ya, kami di PKBM juga ada salah satu PKBM, satu-satunya PKBM yang ada di Buleleng itu yang memfasilitasi anak-anak disabilitas. Bu Ayu ada di sana, Bu?
Kalau di tempat saya belum ada, tapi saya ada kerjasama dengan PKBM Include As Bali yang ada di daerah Panji. Itu ada yang penanganan disabilitas, 80% dia menangani disabilitas. Ada entahkah itu ada layanan psikoterapi ya. Kemudian itu gratis, Bu. Itu gratis. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang anaknya atau keluarganya yang disabilitas yang perlu pendidikan secara mengkhusus terkait dengan pendidikan inklusi, itu PKBM Include As Bali itu memang solusinya gitu. Tetapi kalau di sekolah formal sekarang kan tidak menutup kemungkinan ada yang namanya pendidikan inklusi juga. Jadi bagi siswa-siswa yang dalam kondisi disabilitas, kalau memang diterima di sekolah formal itu ada yang namanya kelas inklusi gitu, pendidikan inklusinya gitu. Harus dapat pendidikan juga. Harus dapat pendidikan, bagaimanapun itu. Pendidikan 12 tahun itu wajar, pendidikan 12 tahun itu. Harus. Ya. Baik. Selamat pagi Pro 1. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, dengan Pak Sutaya niki? Nggih, Tejo kula. Silakan Pak. Ya, mohon maaf iki nggih. Nggih, terus Pak Tapi Sutaya. topiknya dan dari mana narasumbernya, Bu? Nggih, kita masih membahas ini terkait dengan pendidikan, upaya tingkatkan indeks pembangunan manusia di Buleleng, Pak Sutaya. Masih bersama Ibu Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD niki akademisi Undiksa Singaraja. Ya, sedikit aja nggih. Nggih, terus. Jadi pertama, ini yang sangat memprihatinkan sebenarnya masalah pendidikan kita. Maaf ini. Punapi, yang Pak. memang ini mantan pendidik ya, namanya situasi sekarang. Mungkin kalau kita lihat itu anak-anak secara umum malas belajar ya. Mengapa malas? Itu karena banyak ada kesenangan-kesenangan yang mungkin itu lebih mengasihkan itu daripada belajar. Ini hal yang sangat mendasar. Mengapa demikian? Kalau anak sudah malas belajar dan juga sepertinya tidak tertantang, tidak dia merasa bahwa pengetahuan itu penting, maka ini itu akan jelas, itu akan menurunkan jadi kualitas pendidikan. Dan terbukti pakar-pakar pendidikan sering mengatakan bahwa itu pendidikan kita secara umum kalau di luar negeri itu kita masih di bawahnya. Ini memang hasil penelitian daripada Bapak kita di atas itu. Dan kunci yang paling utama, nah ini seperti di PISA itu sering dia tetap itu di bawahnya karena memang minat belajar kurangnya. Mungkin bagaimana caranya guru agar bagaimana supaya bisa memotivasi anaknya supaya dia terangsang. Jadi untuk dia begitu ingin belajar, mungkin dari minat belajar menjadi gemar belajar dan akhirnya butuh baca atau butuh belajar. Kalau sudah butuh belajar, nah ini biarpun bagaimana cara guru mengajar itu akan mudah itu diserap. Tapi ternyata anak-anak sekarang, apalagi dengan sistemnya sekarang, asal dia masuk pasti dia naik. Asal mengikuti ujian pasti lulus. Dengan daftar itu memang dia akan bisa lulus, bisa masuk dunia kerja, tapi kualitasnya. Kita di sini kalau kita berpikir masalah pendidikan, kita tidak bisa lepas daripada masalah kualitas ya. Tidak hanya sekedar mencari lulus ya atau selembar kertas itu ya. Nah ini kalau menurut dia, maaf ini saya sangat memprihatinkan dan saya juga punya cucu malas belajar, malas kalau tidak kita pacu di rumah dengan cara-cara yang memang mungkin ya sesuai dengan didaktik dan sebagainya. Anak terus akan dia terlena itu dengan edukasikannya, apalagi HP itu sangat mempengaruhi. Jam berapapun dia main HP. Sehingga kalau dia disuruh belajar nanti sebentar. Kalau toh juga kita paksa mau belajar tidak fokus. Nah ini yang terjadi dari semua jenjang pendidikan. Pertama sekali di SD, SMP, SMA itu ya. Nah seperti itulah kalau menurut yang. Dan mohon maaf apa yang saya sampaikannya ini mungkin ya kurang berkenan, mungkin berbeda dengan pandangan Ibu. Baik. Om Sari, Om Terima Rahayu. kasih Rahayu, Pak Sutaya, Teja Kula. Terima kasih banyak untuk pendengar. Ini penelpon terakhir kita ya, karena sudah hampir 1 jam. Silakan tanggapannya juga, Bu Ayu. Oke, suksema Pak Sutaya Teja Kula ya. Ini adalah masalah ataupun problem yang memang kemungkinan memang dialami oleh semua orang tua ya. Pada generasi Z ya, pada masa ini memang lebih memilih asik main handphone atau main game ketimbang membuka buku ya. Jadi solusinya jika memiliki permasalahan tersebut, pertama
tadi Pak Sutayu menanyakan bagaimana adakah solusi dari guru-guru, dari pendidik kita agar meningkatkan minat belajar siswa. Kebetulan kemarin di tahun kemarin yang kebetulan meneliti juga terkait ini bagaimana menciptakan minat belajar kepada siswa kan begitu ya. Jadi yang saya lihat ya bukan hanya sekedar dari teori semata, tetapi saya juga memperhatikan dan juga melaksanakan langsung praktik ya seperti itu. Jadi kalau sekarang di kurikulum Merdeka, saya ngomongnya kurikulum Merdeka ya, yang bahwa sebenarnya secara langsung langkah-langkah di kurikulum Merdeka itu sudah memfasilitasi siswa agar minat belajarnya tinggi. Saya contohkan seperti ini. Di pembelajaran kurikulum Merdeka itu kan ada pembelajaran diferensiasi namanya. Bagaimana baik itu diferensiasi proses, konten dan produk itu menyesuaikan peserta didik. Sehingga di awal pembelajaran kita perlu melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran, sehingga dari sekian siswa kita tahu ini maunya seperti ini. Bagaimana cara belajarnya? Dari 15 orang 5 orang dia sukanya begini gaya belajarnya, 5 orangnya begini, 5 orangnya begini. Ada yang audio visual, kemudian kinestetik kan begitu. Itu dari awal kita sudah tahu. Mestinya guru melakukan itu dari awal sudah tahu sehingga mereka bisa menyiapkan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran berdasarkan hasil dari asesmen awal ini. Sehingga guru itu kalau menggunakan diferensiasi konten atau diferensiasi proses misalkan, dia menyiapkan menyiapkan materi berupa video kah? Berupa textbook kah? Atau audio atau rekaman-rekaman tertentu. Sehingga jika ada 3 kelompok seperti tadi, jika siswanya memang dia senangnya belajarnya hanya dengan melihat video, audio visual ya, dia pasti akan mengambil materi yang ini. Guru yang dia siapkan itu kan materinya video, dia akan mengambil video, dia pasti lebih senang video. Agar materinya juga tersampaikan. Jika siswanya itu memang gaya belajarnya dia senang hanya membaca gitu, yang textbook berupa PDF itu pasti akan dia baca. Dan dia jika kan ada siswa yang senangnya mendengarkan, dia lebih nyantol pembelajaran itu ketika dia mendengarkan cerita temennya kan begitu. Guru menyiapkan rekaman itu. Misalkan dengan cara dia menggunakan headset atau earphone dan sebagainya, dia bisa. Sehingga permasalahan-permasalahan itu tercover jadinya. Sehingga itu salah satu dia jadi minat, ibu guru nanti menyiapkan apa ya, dia akan menjadi penasaran gitu, rasa ingin tahunya tinggi. Ternyata di hari berikutnya disiapkan lagi yang lain begitu. Atau diferensiasi produk, guru itu menyiapkan tagihan kepada misalkan penugasan kepada siswanya, tidak hanya langsung menjawab apakah yang dimaksud ini, tidak seperti itu, tapi gurunya juga menyiapkan siswanya bisa misalkan di akhir pembelajaran atau misalkan ada penugasan tertentu, siswa boleh mengumpulkan tugasnya berupa portofolio boleh, berupa video presentasi boleh, berupa tulisan boleh, sehingga dia bisa memilih. Sehingga tidak hanya terfokus pada satu tugas akhir saja begitu. Sesuai dengan bakatnya. Sesuai dengan tugasnya. Misalkan dia, saya senang sebagai gaya belajar saya itu adalah saya senang dengan aktivitas tertentu, saya senang bergerak dan sebagainya. Dia pasti akan membuat video presentasi. Seharusnya begitu, tapi sudahkah guru-guru kita semua begitu, Bu Ayu? Sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka semestinya menerapkan itu. Oke, apalagi tadi Bu Ayu bilang ini guru-guru juga mengikuti pelatihan-pelatihan PMM itu ya. Sudah mengikuti PMM itu, tapi yang saya takutkan guru-gurunya tidak belajar materinya, tetapi hanya mengejar centang biru atau sertifikatnya. Itu yang saya takutkan. Itu dia yang ditakutkan Pak Sutayu juga, tidak sekedar lulus tapi berkualitas juga. Nih, baik. Bu Ayu 1 jam tidak terasa. Bu Ayu, terakhir yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita, begitu menekankan pentingnya pendidikan ini juga merupakan suatu upaya tingkatkan indeks pembangunan manusia di Buleleng. Bu Ayu, silakan. Oke, benar sekali ya. Aduh, nak nyangka 1 jam ya, 1 jam nggak terasa. Banyak juga masukan-masukan dari senior-senior kita ya. Yang menjadi close statementnya adalah pertama, pendidikan itu penting. Kedua,
Kalau saya melihat pendidikan itu adalah seni sebenarnya. Pendidikan itu adalah seni menerima yang berbasis hati. Hati itu ada kepanjangannya, Mbak. H itu adalah hening mulai dari diri. Kemudian A-nya adalah aksi nyata dan refleksi, dan yang berikutnya adalah tindak lanjut. Jadi intinya adalah ketika kita menjadi seorang pendidik, kita perlu mulai dari diri dulu. Misalkan jangan semata-mata kita hanya menyalahkan siswa, siswa ini sing bisa kene. Jangan. Jadi kita perlu refleksi diri. Apa yang perlu kita perbaiki menjadi seorang guru? Karena pembelajaran sekarang berorientasi pada peserta didik. Kemudian ada aksi nyata dan refleksi. Kita sebagai pendidik melakukan aksi nyata tidak hanya sekedar berteori semata, tapi kita action, langsung memberikan contoh kepada siswa-siswa kita. Karena pendidikan itu kan, kata Ki Hajar Dewantara, kan bagaimana mewujudkan akhlak, kan seperti itu, yang karakter kan lebih berbicara masalah karakter begitu. Apalagi menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan itu adalah upaya sadar kita bagaimana mewujudkan masyarakat yang memang cerdas dan berkarakter, kan begitu. Jadi kita perlu menjadi contoh. Pendidik itu menjadi contoh dan sering melakukan refleksi tadi. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjutnya. Jika kita sudah mendapatkan tantangan-tantangan di lapangan, siswa kita itu di dalam proses pembelajaran, maka kita perlu merencanakan tindak lanjut perbaikan diri ke depannya, seperti itu. Jadi intinya pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab PKBM saja, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tetapi tanggung jawab semua pihak. John Dewey, saya suka baca bukunya John Dewey ya. Pengalaman itu adalah pendidikan itu adalah bagaimana kita mampu merefleksikan pengalaman tadi, menjadikan hal yang menjadi bermakna begitu. Kalau dari saya beda lagi. Semua orang adalah guru dan siswa, semua tempat adalah sekolah atau tempat belajar, dan semua hal yang ditemui adalah sumber belajar. Jadi jadilah pembelajar sepanjang hayat yang baik dan bisa merefleksi diri. Ini di RRI pun jadinya ikut belajar nih sekarang. Ternyata pendidikan kita sudah sejauh itu, tapi semoga saja ini diterapkan gitu, karena memang teorinya kan sangat bagus sebenarnya jika semua mau menerapkan itu dengan hatinya tadi. Dan salah satunya saya selalu merangkul pemuda-pemuda. Di pemuda pelopor tentunya, untuk bagaimana mewujudkan tidak hanya di bidang pendidikan, sosial budaya, pangan dan lingkungan, tetapi ke semua aspek itu menjadi satu kesatuan, sehingga saya selalu merangkul mereka untuk mengajarkan pendidikan itu penting. Sehingga itu penting. Bagaimana menjadi seorang teladan, karena 1000 nasihat lebih berharga, sebuah keteladanan lebih berharga dari 1000 nasihat. Baik, luar biasa Bu Ayu, terima kasih sekali banyak. Pelopor tetap pelopor. Sekali pelopor tetap pelopor. Dan Bu Ayu ini alumni pemuda pelopor juga, pendidikan juga, luar biasa ya pendengar. Semoga informasi tadi, perbincangan kita tadi juga memberikan inspirasi juga untuk kita semua. Pendidikan itu penting, dan pendidikan juga memiliki andil begitu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM di Buleleng. Terima kasih banyak Ibu Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD, Akademisi Undiksa Singaraja, dan juga sekaligus Ketua Yayasan PKBM Widya Aksara. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Singaraja untuk atensinya. Tadi ada Pak Narte, kemudian Pak Gede Soekarta, Kakek Gaul Pak Agus Maung, Pak Sutaya, dan juga pendengar yang lainnya yang sudah ikut bergabung juga bersama kami. Kami akhiri untuk dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Saya Hani Batalia. Terima kasih, sampai jumpa. Indonesia,